Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan berupa tutorial untuk tugas kedua fisika dasar yang berhubungan dengan aturan sinus dengan kosinus dengan menggunakan program MATLAB. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Mikael Halamuan Siombing dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Oke, baiklah sebelum memulai, kita perlu tahu spesifikasi laptop yang saya gunakan. Nah, spesifikasi yang saya gunakan, laptop saya menjalankan Windows dengan OS Windows 10 3 bit dengan video RAM-nya, grafiknya itu 128 MB, terbilang sangat kecil, dan prosesor masih Intel Pentium. Dan MATLAB yang saya gunakan itu adalah versi yang 2015 dan untuk 32 bit. Jadi memang speknya rendah dan ya MATLAB-nya pun sekarang ngadat-ngadat atau nge-lag. Jadi kita langsung aja kita buka MATLAB. Nah, untuk pertama itu setelah kita buka MATLAB, pada command window kita tulis guide, lalu enter. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul kotak guide quick start. Kita pilih blank GUI. Tunggu sebentar. Oke, muncul kotak pengerjaannya. Ini kita simpan dulu. Kita perbesar. Atur ukurannya sesuai keinginan dengan menggeser. Oke. Nah, ketika kita mendapatkan tugas dari asisten dan dosen pembimbing kita, Pak Ronald, itu kita ada screenshotnya. Jadi kita membuat sesuai dengan apa yang di screenshotkan. Jadi ada judul besarnya. Judul besarnya itu kita menggunakan static text. Static text itu ini. Yang ini kita klik, terus kita arahkan ke tempat yang kita inginkan. Tunggu sebentar. Tunggu masih loading. Ya, sudah muncul. Nah, kita klik 2 kali untuk mengganti propertinya. Seperti huruf-hurufnya, jenis huruf, dan ukuran. Jadi disinilah kita mengganti-gantinya dengan mengklik 2 kali tadi. Nah, ukurannya terlalu kecil ya kita besar. Untuk ukuran judul besar kita buat contohnya 12. Dengan stringnya kita ganti, misalnya tugas Fisdas, nama kita bisa kita buat Kal. Oke, kita oke kan? Nah, berganti. Terus kita buat satu lagi, misalnya untuk tempat nama bapak. Kita edit lagi 2 kali. Ini 12. Kita ganti contohnya Pak Ronald. Ya, nama dosen kita Pak Ronald. Nah, kalau mau lagi bisa ditambah lagi, misalnya contohnya ini manajemen sumber daya perairan. Ini 12 tetap. Terus bagian stringnya oke, kita oke kan. Nah, udah selesai untuk judul. Selanjutnya kita di screenshot ada 2 panel utama, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus ada 3 panel, panel input, output, dan panelnya untuk tombol. Jadi kita pertama mulai itu membuat panel yang aturan sinus dulu. Panel sinus itu ini,
kita buat panel namanya panel, klik, sesuaikan ukurannya, besar keluar. Oke, kita ganti aja, klik 2 kali. Contohnya ukurannya adalah 9, dan ini kita namai dengan aturan ini. Di dalam ini ada panel-panel lagi, namun kita copy dulu, kita buat dulu aturan kosnya. Jadi biar lebih gampang, kita copy, kita paste aja. Oke, sudah cukup rapi. Nah, kita rapikan. Oke, kita ganti ini aturan cosinus. Nah, kita buat lagi panel input dan outputnya. Oke, kita ganti namanya input. Nah, kita coba copy lagi, kita pindahkan ke sini supaya mempermudah, tidak perlu ngeklik lagi, jadi kita bisa pastekan aja. Ini hanya mempermudah. Kita bisa paste lagi untuk membuat. Oke, kita ganti namanya output. Kita paste lagi, ini kita rapikan dulu. Kita paste lagi. Nah, ini juga kita ganti jadi output. Ya, satu panel lagi itu tempat tombol. Jadi itu adalah tombol pengeksekusian nantinya. Kita buat panel untuk eksekusi yang berisikan tombol-tombol. Kita klik panel tadi lagi. Nah, di sini kita berbesar sedikit. Tunggu. Klik 2 kali. Kita nggak usah namai. Oke, kita copy. Paste lagi. Nah, untuk template, maksudnya bentuknya kita sudah apa? Sekarang kita lihat apa yang akan bisa di sini. Di sini ada static text lagi kita buat untuk huruf. Sini A, B, dan ini alpha. Terus ada kotak untuk pengeditan. Maksudnya kotak inilah kita memasukkan angka-angka yang akan dihitung. Jadi pertama kita buat dulu static text yang pertama. Itu kita sesuaikan ukurannya, namanya 9. Ini huruf A. Kita tulis sedikit lagi, 11. Oke, ini A. A sama dengan. Oke, itu satu, kita copy lagi. Kita buat B sama dengan. B sama dengan. Kita rapikan. Oke. Nah, satu lagi, itu ada alpha. Sudut alpha. Oke, tunggu. Nggak boleh gegabah. Nah, ini adalah sudut alpha. Cara membuat alpha itu kita ganti dulu font name-nya dengan simbol. Dan ini kita ganti dengan huruf kecil untuk membuat alpha. Oke, sudah terbentuk tiga static text. Terus di bawahnya untuk yang output itu ada C, ada gamma sama beta. Kita copy saja tiga-tiganya.
kita pastikan, tinggal mengganti-ganti saja nanti. Ya, sudah semuanya. Oke, ini sebentar. Nah, sudah terganti. Seperti yang saya bilang tadi, ini untuk menjalankan MATLAB ini grafiknya tuh harus besar supaya tidak terjadi lag-lag seperti ini. Nah, kita ganti. Ini ada C. Tunggu, masih belum ke select teksnya. Itu karena memang prosesor kita sudah lambat menjalankannya. Jadi kita maklumi. Ini C. Ini adalah sudut B. Kita ganti dulu dengan simbol. Enter dulu. Simbol terus ini B. Karena dia gamma itu G. Nah, pekerjaan yang gamma dan ini tinggal kita ganti saja sama. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita buat 6 kotak edit text. Jadi di input itu ada 3, kita masukkan angka 3, ada 3 edit text. Dan di sini juga ada 3 yang menunjukkan kotak hasil. Caranya itu kita buat ini. Yang edit text tombol ini kita klik, kita buat ukurannya ini. Nah, terus kita copy lagi, kita buat sampai 6. Namun 3 di input, 3 di output. Kita paste lagi. Terus di sini lagi 3. Satu lagi. Oke, kita tuliskan aja. Oke, udah diganti posisinya. Oke, posisinya udah pas. Sebentar. Oke, sudah pas. Kita hapus. Sudah pas. Sudah pas. Sebentar. Oke. Nah, melihat bahwa stringnya itu atau huruf semua. Jadi semua dimulai dari 0. Jadi caranya itu kita klik 2 kali string semua di edit text ini menjadi 0. Nah, itu untuk edit text 1 kita ganti dengan 0. Tunggu sebentar, masih belum nampak. Nah, ini kita ganti dengan 0. Ini juga kita ganti dengan 0. Oke, ini juga kita ganti dengan 0.
juga nol. Nah, untuk di output itu di outputnya untuk di aturan cosinus juga sama bentuknya, cuman static text ini yang ini A, B, C, dan ini alpha, gamma, beta. Jadi kita bisa sebenarnya copy aja langsung. Kita copy, dan copy. Kita klik kanan, copy. Kita pindahkan ke sini. Aku belum pastenya. Nah, sudah muncul. Klik dan tunggu. Sedang memproses. Ya, sekali lagi saya menganjurkan untuk menjalankan prosesornya itu usahakan memang bagus. Contohnya, terus prosesornya itu di atas Core i3, dan kalau bisa VGA-nya dengan memori itu 1 GB atau 1 GB minimal agar terjalan lancar, karena memang sehingga proses-proses software yang lain juga berat. Jadi kita tunggu dulu. Nah, seperti ini sudah jadi. Kita pindahkan saja ke sini. Oke, sudah pindah. Nah, ini kita ganti dengan C tadi. 2 kali. Sebentar. Komponen itu oke. Ininya sudah terganti bagian input. Jadi kita tinggal membuat outputnya. Jadi kita copy aja salah satu bagian. Ini yang tiga, yang ini. Kita copy, klik kanan copy.
terus pastikan di outputnya. Nah, sudah terbentuk. Yang ini kita ganti. Ini tuh simbol. Kita ganti dengan apa ya? Apa? Simbol. Jadi ini tuh apa? Ini betanya dibalik. Ini beta gamma. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita buat tombol hitung, reset, dan exit. Exit ini exit dari program, bukan dari MATLAB. Jadi kita buat tombol dengan menggunakan push button. Yang ini, push button. Sebanyak 3 kita buat. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, bentar. Nah, sebelum tadi ini adalah push button yang pertama itu adalah hitung. Jadi kita ganti. Yang ini adalah tombol reset. Dan yang terakhir adalah tombol exit. Oke, selanjutnya kita copy aja karena posisi tombolnya juga sama fungsinya untuk di aturan cosinus. Pastekan. Oke, sudah. Nah, sudah lengkap. Oh, iya maaf, di luar eh, di luar di luar panel ternyata ada satu tombol lagi itu untuk keluar dari MATLAB-nya. Ini exit MATLAB. Nah, kita karena ini adalah pemrograman dan butuh bahasa pemrograman, kita akan memasukkan sintaks-sintaks. Jadi sintaks yang paling mudah itu adalah sintaks exit. Sintaks exit itu sangat gampang. Jadi kita caranya itu untuk masukkan sintaksnya itu atau kodenya, klik kanan di callback, view callbacks, lalu klik callback. Nah, ini dia tempat editor, tempat mengedit-edit. Jadi semua figur atau semua bentuk yang kita buat tadi ada di sini. Jadi callback itu tadi ketika kita menekan tombol exit, apa yang terjadi? Jadi kodenya itu bahkan di bawah yang warna hijau itu close. Jalankan aja, kita bisa mau dari
Ini tadi tombol yang kita edit. Oke, dia udah keluar fungsi dengan baik, sama seperti yang ini. Kode hit dan callback. Oke, udah pas, tekan klik close. Oke, dan jalankan dari sini juga bisa. Oke, oke, berhasil. Nah, selanjutnya itu set tombol reset itu juga masih gampang. Tombol reset itu jadi ketika kita menekan tombol, maka dia akan reset semua edit teks ini. Jadi misalnya kita masukkan angka dan menghasilkan angka. Jadi kita tekan reset, dia jadi balik semua. Caranya itu adalah klik kanan, terus di callback lagi. Nah, di sini kita masukkan rumus itu set. Jadi kita set dia. Caranya itu kita masukkan rumus dengan set handles. Nah, kita mau memasukkannya itu ke yang mana? Tentu kita ke kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6 ini untuk yang bagian sinus. Kita lihat tagnya, edit 1. Kita masukkan ke 1. Edit 1. Terus, koma dan buka huruf. Kita mau masukkannya ke bagian mana? Dari edit 1. Ke properti yang mana? Kita masukkannya pasti ke properti yang jadi dia biar stringnya berganti supaya dia kembali ke 0. Jadi kita buat ke string. Apa yang mau kita ganti? Yaitu jadi angka 0. Nah, kita coba salah satu kali. Misalnya ini kita ganti itu, terus kita set. Oh ya, ini ada yang kurang. Harusnya ada sedikit turun lagi sampai ke kita ulang lagi dan maju lagi. Ya, reset. Udah kembali. Nah, jadi untuk gampangnya kita copy paste saja sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat tag-tagnya, tinggal mengganti tagnya doang. Ini 2, tag 3, tag 4, tag 6, tag 5. Jadi 2, jadi kita tinggal ganti aja 2, 3, 4, 6, 5. Nah, kita coba jalankan. Kita masukkan saja angka. Nah, kembali ke 0. Untuk tombol reset yang bagian aturan cosinus juga sama aja. Jadi kita copy paste aja lagi. Copy dulu. Terus kita masukkan ke sini. Callback. Terus kita callback. Masuk ke editor, pastekan aja. Kita ganti lagi. Ini 7, 8, 9, 12, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita coba jalankan. Ini kita masukkan angka. Nah, dia kembali ke 0. Oke, sama semua fungsi tombol sudah jalan. Selanjutnya kita tombol hitung.
untuk tombol hitung ini kita memang perlu rumus matematika. Jadi untuk aturan sinus itu A per sin A, B per sin B, C per sin C. Karena kita di inputnya sudah mengetahui A dan B sama sin A. Berarti A per sin A sudah dapat. B per sin B. Berarti kita akan mencari sudut B. Rumus sudut B itu jika A per sin A, B per sin B. Berarti sudut B itu sama dengan sin A kali B per A. Berarti B kali sin A per A. Jadi rumusnya itu kita convert ke bahasa pemrograman. Jadi kita klik kanan, callback. Nah, untuk yang ini, pertama-tama itu kita lakukan dulu, kita buat pengandaian. Misalkan A. A itu adalah kotak apapun yang ditulis di situ, di kotak edit 1. Maksudnya string yang di edit 1. Jadi kita harus, sebelum melakukan bahasa pemrograman itu, perhitungan itu pertama kita dapatkan angka yang di kotak ini, yang ketiga kotak, terus kita lakukan rumus, terus menampilkan. Jadi tahap pertama itu kita ambil dulu angka-angka yang ada di kotak yang nanti kita akan isikan. Jadi cara mengambilnya itu dengan cara kita pengandaian dulu. A itu adalah str double, kita get handles, nah apa yang mau kita dapat? Yang kita dapat itu adalah dari kotak edit pertama. Berarti kita dapatkan edit pertama, tutup kurung, terus yang kita dapatkan itu adalah stringnya, bagian tempat teks, bagian tempat teksnya, terus tutup kurung dan tutup kurung. Nah, kita udah dapat, kita copy lagi aja untuk yang B. Nah, untuk yang B kan kita letakkannya itu di edit 2, teks 2. Jadi kita ganti dulu edit 2. Nah, yang ini juga angka kita dapatkannya, karena ini adalah input angka yang dimasukkan, jadi kita harus dapatkannya. Kita pastikan saja ini tadi adalah B. Nah, ini adalah alpha, berarti itu adalah sudut A. Kita buat aja namanya pengandainya sudut A. Dan itu ada di edit text 3. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari rumus sin B itu, untuk mencari sudut B itu adalah rumusnya A B kali sin A per A. Berarti kita harus cari dulu sin sudut A. Caranya kita andaikan lagi sin sudut A. Sin sudut A itu sama dengan sin sudut A. Berarti sin, rumusnya itu sin B. Nah, yang mau diubah itu adalah sudut A tadi, sudut A. Kan sin sudut A. Sin sudut A itu sama dengan sin dari sudut A yang kita andaikan tadi. Kita tulis saja sudut A. Oke, sudah disinuskan. Kenapa? Ingat, kita harus pakai sin D. Sin D itu menandakan itu bahwa dia adalah derajat, karena sin 90 dengan sin 90 derajat itu beda. Jadi kita harus menggunakan sin D untuk menderajatkannya. Oke, selanjutnya itu kita langsung masuk rumus. Kita masuk ke rumus yang sin A itu, sin B itu tadi adalah A kali sin B, B kali sin A per A. B kali sin A per A. Jadi sudut B itu tadi kan sin B sama dengan B kali sin A per A. Berarti kalau mencari sudut B-nya, A sinus atau sinus min 1 dari B kali sin A per A. Jadi caranya itu A sin arcus sinus dari B
dikali titik dulu baru kali sin sudut A terus tutup kurung sin sudut A dibagi A, angka yang ada di A. Nah, tutup kurung. Nah, ini masih belum pas karena kalau pembagian itu berarti yang atas dulu yang bagian atas, misalnya A kali B per C. Jadi kalau dia secara mendatar itu dibuat itu ini dikurungkan dulu supaya memang didahulukan yang ini, barulah dibagi dengan A. Nah, kita udah dapat sudut B. Jika sudut A dan sudut B sudah dapat, sudut C itu sangat gampang karena segitiga itu 180 derajat. Jadi 180 derajat dikurang sin sudut A tambah sudut B. Berarti sudut C sama dengan 180 dikurang sudut A ditambah sudut B. Oke, sudut C sudah dapat. Nah, untuk mencari panjang C, itu sama. Kita misalnya mengambil A sin A sama dengan C per sin C. Berarti C itu sama A sin A, C per sin C. Berarti A kali sin C per sin A. Berarti untuk C itu adalah tadi adalah sin A, berarti sin sudut A dikali dengan maksud saya adalah A dikali ini di titik dulu untuk ukuran sin sudut C dibagi sin sudut A. Nah, ini didahulukan dulu. Oke, sudah dapat C-nya. Nah, sudut-sudutnya sudah lengkap. Jadi rumus sudah lengkap. Tadi saya bilang didapatkan dulu semua angka-angka yang mau ditulis, terus ditangkap dulu, dimasukkan rumus dulu, diproses, terus ditampilkan. Jadi kita menampilkan hasil-hasil tadi ke kotak edit yang output. Jadi kita pakai yang handle, rumus handle set itu. Set handle. Nah, kita mau set ke sini. Ke edit 4. Nah, kita mau setnya itu adalah ke stringnya, ke hurufnya, tempat bagian huruf. Terus yang mau kita set itu adalah hasil dari ini C. Berarti kita masuk ini adalah C. Tutup kurung. Nah, kita copy lagi, paste dan paste karena ada 3 kotak lagi. Ini sebentar. Paste. Untuk yang kedua itu adalah agama di edit 6. Dan satu lagi pasti di edit 5. Dan yang mau ditampilkan itu adalah sudut C. Berarti ini sudut C kita tampilkan. Dan di edit 5 itu adalah sudut beta atau sudut B.
Jadi kita coba jalankan. Oke, kita dari yang paling gampang. Saya sudah melakukan perhitungan, jadi kalau kita masukkan panjang A1 dan panjang ini 1, 90 derajat. Hasilnya ini setelah perhitungan manual itu adalah hasilnya ini, yang ini tuh 90 derajat juga. Ya, 90 derajat juga. 90 derajat. Tunggu, ada sepertinya ada kesalahan. Oh, ini karena dia ada derajat, kita harus pakai sin D. Jadi saya bilang tadi itu kita harus pakai menggunakan rumus sin D. Sama, sudah itu aja mungkin. Ada lagi masalah. A, sin A, sin sudut A. Nah, ini adalah sin sudut C. Oh, ya, sepertinya ada salah. Sin sudut C ternyata belum ada. Jadi kita masukkan dulu sin sudut C. Karena kan di rumusnya kita nanti yang C itu ada sinus sudut C. Sementara kita masih belum mencari sin sudut C. Dan sudut C itu sudah kita dapatkan. Berarti sin B dari sin dari sudut C. Kita coba dan hitung. Nah, hasilnya betul. Kita coba misalnya 45, ini 60, dan ini 30. Nah, lihat jika dijumlahkan ketiga sudut ini, 30 tambah 40, 170-an, 171-an, 171-an, tambah ini 108, hasilnya betul 180. Dan memang benar segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi aturan sinus kita udah selesai. Untuk angka kita coba sekali lagi. 25. Hitung. Oke. Fungsi yang normal untuk aturan sinus dan reset. Outputnya juga lancar. Nah, untuk selanjutnya itu ada aturan kosinus. Untuk aturan sinus tentunya Anda masih ingat, aturan kosinus itu adalah, kita callback dulu ya. Untuk aturan kosinus itu, A misalnya yang ditanya itu adalah sudut sin A, berarti sudut A, berarti kan rumusnya itu kosinus dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Sama terus kalau sin B misalnya B kuadrat tambah C kuadrat A kuadrat tambah C kuadrat per kurang B kuadrat per 2AC contohnya. Jadi kita akan convert lagi, caranya sama. Pertama itu 3 tahap juga, kita get dulu, kita dapatkan dulu semua angka yang ada di sini. Jadi kita bisa cari kode-kode yang tadi, kita bisa copy aja. Kita copy dulu lagi biar posisinya di mana. Nah, kita kalau pastikan pengandainya tidak boleh sama, karena tadi pengandainya sudah ada A.
kita nggak boleh sama. Ini kita buat A1 B1, ini juga C1. Karena kan kita per C1 karena di sini bukanlah sudut, ini juga panjang. Panjang A, panjang B, panjang C. Nah, terus secara double. Nah, yang kita ambil itu adalah dari edit 7, 8, dan 9. Ya, 7, 8, dan 9 kita ganti. Yang kita ambil itu adalah stringnya. Jadi 7, 8, 9. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus. Oke, rumusnya itu sudut. Berarti sudutnya itu, misalnya kita mau mengambil yang sudut A. Rumus sudut A itu adalah kosinus A cos dari A kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Jadi kita tinggal convert ke bahasa pemrograman. Misalnya kita pengandaian dulu, misalnya sudut A1 sama dengan A cosinus ya, A cosinus dari, ingat karena ini adalah sini derajat, kita buat derajat A cos D dari kalau dia yang ditanya sudut A, berarti B kuadrat B1 titik pangkat 2 ditambah C1 titik pangkat 2 dikurang B kuadrat dikurang berarti A kuadrat A1 titik pangkat 2. Nah, ingat ada tambah dan kurang. Yang didahulukan itu yang mana? Tentu yang tambah dulu kita dahulukan. Kita tutup kurung dulu ke tempat yang ini, kita tambah. Nah, ini juga kita lakukan penutupan kurung supaya yang A kuadrat itu dikalikan sendiri. Nah, udah per 2 kali AC, 2 dikali BC, berarti 2 B dikali B1 dikali C1. Ini kita kurungkan juga lagi. Nah, ini juga dikurungkan agar yang ini diselesaikan dahulu. Nah, ini untuk penutup kurung dari A cos. Saya rasa sudah cukup. Oke, sudah. Nah, untuk yang sudut B kita copy aja, tinggal copy paste, kita ganti B, kita ganti C. Nah, jika ditanya adalah sudut B, berarti ini adalah A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 kali yang ini, A kali C. Jika ditanya C, berarti B kuadrat tambah A kuadrat C kuadrat 2 kali C kali A. Nah, tahap ketika itu adalah penampilan. Jadi kita tampilkan semua yang dihasilkan itu sama seperti yang tadi dengan menggunakan set. Kita copy aja dari mana saja, dan misalkan dari yang tombol reset kita copy. Nah, kita mau menggantinya di tempat edit ini 10 12 11 10 12 11 total 10. Nah,
kita mau nampilkannya di string. Yang kita gantikan itu adalah 0, karena kita nggak menampilkan 0, karena kita akan menampilkan sudut A1, kita copy, sudut B1 dan C1. Nah, coba kita cek dulu. Oke, kita coba jalankan. Nah, sepertinya ada yang salah. Nah, untuk tambah itu ini salahnya tadi itu pangkat 2. Kita coba jalankan. Oke, jalan lancar. Coba 45, 8, 5, 2. Nah, jumlahnya ini adalah 180 derajat juga. Kita coba lagi. Nah, ini ada sedikit apa? Ini 170. Ingat, untuk menaruh angka itu dia harus proporsi. Jika A 70, B 80, C mungkin nggak 5. Memang masih mungkin, tapi dia tidak proporsional sehingga menghasilkan angka yang error. Jadi dia menghasilkan angka yang error. Jadi kita harus proporsional seperti ini. Karena segitiga itu kayak gini, misalnya ini 70, ini 50. Yang ini untuk menutupi yang ini tentu kita harus proporsional angkanya. Jadi angkanya itu memang harus pas. Oke, mungkin semua tombol sudah berfungsi dengan lancar, reset sudah lancar. Ini juga 30. Kita coba ulangnya. 4. Contoh, ya hitung. Oke, bagus. Bagus, resetnya juga bagus. Bagus. Exitnya sudah. Nah, dan yang terakhir itu adalah tombol exit MATLAB. Sebelum mengexit MATLAB, kita coba save dulu. Ini tombol save-nya. Oke. Dan ini juga kita tombol save. Nah, save aja. Di sini kita timpa. Replace. Karena takutnya nanti tidak tersave. Jadi kita coba lab. Exit MATLAB. Jadi kita tombol ini ditekan, MATLAB yang keluar semua keluar, bukan program figurnya aja, tapi semua ini keluar. Tes. Kita belum masukkan rumus ternyata. Untuk maaf, masukkan itu rumusnya adalah quit. Cukup tekan quit aja. Kalau tadi adalah close, kalau ini adalah quit. Tekan. Oke. Dia keluar. MATLAB juga akan keluar sebentar lagi. Nah, sudah dilihat. Jadi sampai di sini, jika ada kesalahan-kesalahan, maafkan. Semoga tutorial saya tadi bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.